Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester City menegaskan dominasinya atas Manchester United lewat kemenangan telak di Old Trafford. Pep Guardiola mengungkap rahasia City kini berkuasa. Dalam 10 tahun terakhir atau sejak MU ditinggal Sir Alex Ferguson, Man City menguasai Premier League lewat 6 trofi mereka, juga meraih 12 gelar lainnya dalam periode tersebut, termasuk 3 yang diraih sekaligus alias treble pada musim kemarin. Dalam rentang yang sama, MU mengalami periode kering trofi dan cuma memenangi 4 gelar. Manajer Man City Pep Guardiola tidak menyangka klubnya akan sedemikian dominan atas MU dan mengungkapkan apa yang menjadi kunci kebangkitan tim. Berikut ini pernyataan Pep Guardiola. Manchester United harus menelan pil pahit saat menjamu rival abadinya Manchester City di Old Trafford pada lanjutan Liga Inggris. MU dibantai 3 gol tanpa balas berkat permainan apik penyerang Erling Haaland. Menanggapi kekalahan dari Man City, Onana menilai sang lawan memang lebih baik. Tapi Onana menilai MU seharusnya bisa meraih hasil berbeda andai tidak dihukum penalti pada menit ke-26. Itu bukan seperti yang kami inginkan. Kami menghadapi lawan yang sangat bagus dan sayangnya kami tidak membaca permainan. Sebagai Manchester United, kami mencoba untuk siap di setiap pertandingan. Namun ada beberapa momen penting seperti penalti, kata Andre Onana. Meski kecewa timnya dihukum penalti, Onana sepenuhnya menerima keputusan wasit tersebut. Namun menurut mantan pemain Ajax dan Inter Milan itu, andai tidak dihukum penalti, hasil pertandingan mungkin saja berbeda. Fans Manchester United mungkin dibuat kesal oleh keputusan wasit Paul Tierney pada laga derby Manchester, sebab United dihukum penalti dan itu berdampak sangat besar bagi jalannya pertandingan. Wasit Paul Tierney memberikan penalti untuk United pada menit ke-25. Penalti diberikan setelah Tierney merasa ada pelanggaran kepada Rodri yang dilakukan oleh Rasmus Højlund pada situasi bola mati. Tierney butuh waktu cukup lama untuk keputusan penalti itu. Tierney sempat melanjutkan pertandingan sebelumnya dapat informasi dari VAR atas insiden antara Højlund dan Rodri. Dari sudut pandang Mike Dean, apa yang dilakukan Rasmus Højlund sejatinya tidak penting. Pemain asal Denmark itu tidak perlu melakukan pelanggaran kepada Rodri jauh dari bola. Manchester United menderita kekalahan dengan skor telak saat bersua Manchester City. Kiper United Andre Onana menilai hukuman penalti pada menit ke-26 jadi alasan mengapa mereka kalah telak dari sang rival. Menurut Andre Onana, penalti Erling Haaland jadi momen yang krusial dan mengubah laga. Onana merasa bahwa penalti telah membuat mental pemain MU runtuh. United kesulitan untuk bisa membalikan situasi. Gol penalti Erling Haaland membuat pemain United menunduk. Selain itu, Andre Onana juga melihat United tidak bisa membaca situasi di lapangan dengan baik. United tidak siap dengan skenario yang mungkin dipakai kubu Man City. Bruno Fernandes harus dicopot dari jabatan kapten Manchester United menyusul penampilannya saat kalah 3-0 dari Manchester City, kata Roy Keane. Kualitas kepemimpinan Bruno Fernandes telah beberapa kali dipertanyakan dengan pakar seperti Roy Keane, Gary Neville, dan Micah Richards. Semuanya mengkritik bahasa tubuh dan perlakuannya terhadap rekan satu tim. Legenda MU Roy Keane yakin sudah saatnya Ten Hag melepas ban kapten pemain berusia 29 tahun itu dan memberikannya ke pemain lain.
Hal pertama yang saya akan lakukan, saya harus memberitahu Anda setelah menontonnya lagi. Saya pasti akan melepas jabatan kapten darinya 100%, katanya di Sky Sport. Saya akan melepasnya ban kapten. Di mana Anda melakukan perubahan, saya akan mulai dengan itu karena manajer bisa melakukan itu. Dia kebalikan dari apa yang saya inginkan dari seorang kapten, ujar Roy Keane. Mantan kapten Manchester United yaitu Roy Keane kembali mengkritik para pemain setan merah. Kali ini yang menjadi sasaran Roy Keane ialah kapten Bruno Fernandes. Kritik itu datang setelah MU hancur lebur di tangan Man City dalam laga derby Manchester. Roy Keane yang menjadi komentator untuk Sky Sport menyebut permainan Fernandes sangat buruk dan tidak pantas memimpin tim sekelas Manchester United. Fernandes sendiri tampil penuh selama 90 menit. Ia tampak tidak memberikan pengaruh banyak dalam permainan MU. Gelandang asal Portugal itu juga mendapatkan kartu kuning di akhir laga. Roy Keane juga menilai skuad MU sejatinya memiliki beberapa pemain yang berpengalaman. Sayangnya hal itu tidak berdampak pada performa MU. Ia menyebut para pemain United kali ini tidak memiliki karakter pemenang, layaknya Manchester United di era kepemimpinannya sebagai kapten. Pelatih Manchester United Erik ten Hag berdalih usai timnya dipermalukan Man City di Old Trafford. Menurutnya penalti yang didapatkan Man City dalam laga itu telah menjadi biang keladi karena mengubah momentum. Erik ten Hag mengaku sangat kecewa Man United menelan kekalahan di kandang. Mantan juru taktik formasi Ajax Amsterdam itu mengatakan, cara setan merah dikalahkan sangat menyakitkan. Lebih lanjut, Erik ten Hag menyatakan penyebab kekalahan Manchester United adalah karena satu momentum. Menurutnya, penalti yang diberikan kepada The Citizen membuat permainan berubah. Setan merah pun tunduk. Derby Manchester masih menyisakan perhatian bagi warganet di Indonesia. Faktanya nama Manchester United masih trending di X, dulunya Twitter, hingga Senin 30 Oktober 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Saat video ini diunggah, tagar Manchester United populer dengan lebih dari 109.000 cuitan. Isinya jelas lebih banyak mengolok-olok tim asuhan Erik ten Hag yang tidak bisa berbuat banyak melawan The Citizen. Manchester United digilas Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. Manajer Erik ten Hag menilai kekalahan 0-3 itu menyakitkan. Ini sangat menyakitkan. Saya pikir terutama karena rencana permainan di babak pertama berjalan sempurna. Hanya penalti yang mengubah permainan, kata Erik ten Hag. Manchester United memang banyak ditekan pada laga ini. Setan merah bahkan cuma punya penguasaan bola 39% dengan 7 percobaan dan 3 yang mengarah ke gawang. Man City punya penguasaan bola sebanyak 61%. Pasukan Pep Guardiola juga melepaskan 21 percobaan dengan 10 mengarah ke gawang. Kami ingin bermain dari belakang, tapi Anda tahu mereka akan menekan dan kemudian Anda harus lebih menyerang. Itu juga yang kami coba lakukan dan saya pikir kami bertahan dengan sangat baik, ten Hag menjelaskan. Pada laga melawan Man City, Onana memang mampu meredam sejumlah peluang emas yang hadir lewat tembakan Jack Grealish, Erling Haaland, dan Rodri. Namun kiper setangguh apapun akhirnya takluk jika harus berjuang sendiri. Barisan belakang MU tampak bingung dalam menghalau 3 tembakan tersebut, dan kebingungan serupa juga terlihat saat gawang mereka bobol 2 kali di paruh kedua. Erling Haaland dibiarkan bebas saat mencetak gol kedua pada menit 49. Sementara ada 4 bek MU di kotak penalti yang harus menjaga Rodri dan Phil Foden. Situasinya belakangan MU sama linglungnya di gol ketiga. Usai fasib dalam menghalau tembakan Rodri, para bek MU lambat bereaksi saat bola di tepisan Onana dikuasai Erling Haaland. Mereka juga sudah telat selangkah dari Foden yang berlari lebih cepat untuk menyambar umpan matang striker Norwegia itu. Sepanjang laga, Onana tercatat membuat 7 penyelamatan dari 10 tembakan yang mengarah ke gawang MU. 3 sisanya berbuah gol. Jumlah itu sudah lebih banyak dari total tembakan MU di laga ini.
Pelatih Manchester United Erik ten Hag membuat penggemar bertanya-tanya mengapa tidak memasang Rafael Varane di laga kontra Manchester City. Sayangnya dia agak emosi ketika menjawab pertanyaan itu. Ten Hag memilih menurunkan duet Jonny Evans dan Harry Maguire di jantung pertahanan. Padahal Rafael Varane sudah fit dan terpaksa duduk di bangku cadangan selama 90 menit. Usai laga, sang pelatih menjelaskan alasannya. Jonny Evans dan Maguire bermain dengan sangat baik. Onana memainkan permainan yang bagus, tetapi Anda tahu mereka berada di bawah tekanan dan tidak ada yang akan terkejut, papar Ten Hag. Saya membutuhkan pemain di sisi kiri yang dapat membuat sudut dan melangkah masuk, dan Anda harus turun tangan untuk mendapatkan tekanan dari mereka. Dan saya pikir mereka melakukannya dengan sangat baik, imbuh pria asal Belanda itu. Amarah Erik ten Hag sempat bangkit ketika wartawan kembali mempertanyakan mengapa Jonny Evans lebih dipilih ketimbang Varane. Namun dia tetap menjelaskan alasan dengan lebih rinci.